Dewan Pengurus Nasional Forum Masyarakat Katolik Indonesia. Maklumat Forum Masyarakat Katolik Indonesia. Pernyataan sikap atas situasi kebangsaan, kenegaraan, hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan Papua. Bangkit dan bergegas. Suara iman di tengah krisis struktural bangsa. Salam sejahtera bagi kita semua. Forum Masyarakat Katolik Indonesia atau FMKI sebagai sebuah embrio reformasi yang dideklarasikan pada tanggal 15 Agustus 1998 merasa terpanggil untuk berperan menyelenggarakan tata kehidupan politik yang demokratis berdasarkan Pancasila. Karena semangat reformasi selalu mengingatkan pada kewajiban negara untuk mewujudkan negara Indonesia yang benar-benar demokratis dalam kehidupan masyarakat yang pluralistik serta menjunjung nilai kemanusiaan dan keadilan. Prinsip negara hukum demokratis yang dianut Indonesia mencirikan supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Supremasi hukum menempatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi dijiwai Pancasila. Demikian juga, mengamanatkan bahwa tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konstitusi mengamanatkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia agar dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, peraturan perundang-undangan yang dibentuk adalah wujud dari aktualisasi perlindungan hak asasi manusia. Sementara, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, khususnya pemerintah, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara hingga kini telah menangkap beberapa fenomena yang menggambarkan problem konstitusional di berbagai bidang, baik dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, maupun budaya. Oleh karenanya, partisipasi masyarakat Katolik dalam penyelenggaraan negara dapat diwujudkan melalui penyampaian pandangan yang menjadi bentuk aktualisasi dari rasa cinta kepada tanah air. Maka, Forum Masyarakat Katolik Indonesia sebagai komunitas masyarakat Katolik terpanggil secara spiritual dan moral untuk memberikan pandangan terhadap dinamika penyelenggaraan negara. Partisipasi masyarakat Katolik melalui maklumat ini adalah bentuk afirmasi terhadap apa yang telah disampaikan Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI melalui seruan pastoral pada tanggal 20 Mei 2026 yang merupakan respons terhadap kondisi sosial politik kemasyarakatan yang dihadapi bangsa Indonesia. Termasuk pula kondisi tekanan ekonomi, krisis kesehatan mental, kekerasan terhadap perempuan dan anak, belum optimalnya perlindungan terhadap kelompok rentan, dan kondisi saudara-saudari kita di tanah Papua yang memerlukan pendekatan yang manusiawi, berakar pada penghormatan terhadap sejarah, budaya, dan hak asasi manusia. Konferensi Wali Gereja Indonesia menyerukan agar kita membangun solidaritas dan keprihatinan pada mereka yang terpinggirkan, merevitalisasi demokrasi Pancasila dan etika politik, mendorong dialog dan rekonsiliasi yang substantif, memperkuat fondasi nilai dan spiritual demi menjaga martabat kemanusiaan. Maklumat ini juga menindaklanjuti hasil Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia atau SAGI 2025 pada tanggal 3 hingga 7 November 2025. Di dalamnya tertuang seruan panggilan kenabian serta keterlibatan Gereja Katolik Indonesia
untuk melawan pengabaian terhadap martabat manusia, perlindungan anak, pendidikan, pelayanan kesehatan, advokasi hak atas tanah adat, pewartaan Injil di tengah ketimpangan dan ketidakadilan, komunitas profetis yang berani menyuarakan kebenaran, pastoral integral migran dan perantau, pembawa damai dan rekonsiliasi di tengah konflik, kesediaan merawat rumah bersama, serta terbangunnya budaya perjumpaan lintas iman. Maklumat ini lahir dari proses deliberasi yang sistematis dalam Pertemuan Nasional atau Pernas ke-13 Forum Masyarakat Katolik Indonesia, bukan sekadar berangkat dari rasa kepanikan atau emosi sesaat. Dalam Pernas ke-13 yang berlangsung di Sangkal Putung, Klaten, kami menghimpun aspirasi dan kesaksian langsung dari komunitas masyarakat Katolik yang tersebar di seluruh keuskupan di Indonesia. Dari Medan hingga Papua, dari Kalimantan Utara hingga Nusa Tenggara, aspirasi dan kesaksian ini didalami dan dikaji secara kritis menggunakan kerangka analisis STEP V atau Social, Technological, Economic, Environmental, Political, dan Values yang dipadukan dengan metode C-Judge Act. Sintesis dari seluruh proses tersebut menghasilkan satu kesimpulan yang tidak dapat ditunda lagi pengungkapannya. Indonesia tengah menghadapi konvergensi krisis multidimensi yang, apabila tidak direspons secara struktural, berpotensi menggerus fondasi kehidupan berbangsa yang telah dibangun selama 8 dekade kemerdekaan. Sebagai penegasan, maklumat ini disusun berlandaskan hasil Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia 2025 tentang 7 krisis pokok bangsa. Seruan Pastoral Konferensi Wali Gereja Indonesia tanggal 20 Mei 2025, Ensiklik Laudato Si dan Fratelli Tutti, serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Maklumat ini bukan sekadar dokumen keluhan. Ia adalah tawaran analisis dan rekomendasi bagi siapapun yang masih peduli pada masa depan bangsa ini. Menggunakan 6 lensa STEP V, berikut adalah peta kondisi Indonesia yang kami observasi dan verifikasi dari lapangan. 1. Dimensi kenegaraan dan demokrasi, political. Analisis kami mengindikasikan tren sistematis atas pelemahan arsitektur demokrasi Indonesia. Sentralisasi kekuasaan yang berlangsung secara agresif telah mereduksi kapasitas otonomi daerah, menciptakan ketergantungan vertikal yang menghambat dinamika lokal. Mekanisme check and balances mengalami disfungsi berlapis. Oposisi parlemen tereduksi menjadi fungsi formalitas, lembaga pengawas independen kehilangan kewenangan substantif, dan ruang masyarakat sipil menyempit. Hal yang paling signifikan secara struktural adalah fenomena militerisasi kehidupan sipil yang berlangsung bukan melalui dekret eksplisit, melainkan melalui ekspansi bertahap ke ranah ekonomi, pertanian, koperasi, dan manajemen usaha. Kehadiran Batalion Infanteri Yonif Teritorial Pembangunan (TP) di berbagai provinsi, pengambil alihan lahan rakyat untuk dikelola institusi militer seperti yang terjadi di Kalimantan Utara dan beberapa daerah lain, serta keterlibatan struktur militer dalam pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di tingkat desa, semuanya menandai batas yang kian kabur antara fungsi pertahanan dan penguasaan sipil. Kriminalisasi warga yang bersuara kritis dan pembiaran pelanggaran hukum yang melibatkan pihak-pihak yang berafiliasi dengan kekuasaan memperkuat kesimpulan bahwa impunitas telah menjelma menjadi fitur, bukan anomali dari sistem. 2. Dimensi hukum dan keadilan, political and social.
Analisis hukum kami mengidentifikasi 4 patologi yang saling memperkuat dan membentuk ekosistem ketidakadilan yang sistemik. A. Politisasi hukum. Data penegakan hukum menunjukkan pola selektivitas yang konsisten dan dapat diidentifikasi. Perkara yang menyentuh lingkaran kekuasaan cenderung terhambat atau dihentikan, sementara kasus yang menyasar kelompok kritis diproses dengan intensitas yang tidak proporsional. Independensi Polri, Kejaksaan, dan sebagian lembaga peradilan mengalami erosi yang terstruktur. Menurunnya penuntutan terhadap koruptor kelas berat, meningkatnya kriminalisasi terhadap aktivis dan rakyat biasa, dan semakin langkanya hakim yang menunjukkan keberanian yudisial yang independen. Revisi Undang-Undang KPK pada 2019 telah secara efektif memangkas kapasitas pemberantasan korupsi di level tertinggi dan menghasilkan kondisi di mana impunitas bagi kelas penguasa semakin dilembagakan. B. Hukum sebagai senjata politik. Weaponization of law. Undang-Undang ITE terus dioperasikan sebagai instrumen pembungkaman sistematis, menjangkau jurnalis, akademisi, aktivis, dan rakyat biasa yang mengkritisi kebijakan publik. Tuduhan makar diaktualisasikan kembali sebagai mekanisme kontrol sosial, khususnya di Papua dan wilayah-wilayah lain yang menyuarakan hak-hak dasar warga negara. Praktik SLPP, Strategic Lawsuit Against Public Participation, semakin marak. Korporasi dan pejabat publik menggunakan gugatan hukum sebagai sarana yudisial bukan untuk menang di pengadilan, melainkan untuk menguras sumber daya dan energi komunitas masyarakat yang berjuang mempertahankan hak-hak mereka. Penahanan pra-persidangan yang berkepanjangan terhadap tersangka-tersangka yang berseberangan dengan kekuasaan berfungsi sebagai hukuman tanpa vonis. Dan hal ini dalam kerangka instrumen hukum internasional HAM merupakan pelanggaran serius terhadap asas praduga tak bersalah. C. Autocratic legalism. Otoritarianisme berpakaian hukum. Hal yang paling mengkhawatirkan dari perspektif ilmu tata negara adalah menguatnya fenomena yang oleh para sarjana disebut autocratic legalism. Penggunaan instrumen hukum yang sah secara prosedural untuk membangun tatanan yang tidak demokratis secara substansial. Berbeda dengan otoritarianisme konvensional yang melanggar hukum secara terbuka, autocratic legalism beroperasi dalam koridor formalitas hukum sehingga sulit ditantang melalui mekanisme yudisial biasa dan kerap menyulitkan masyarakat sipil untuk mengidentifikasi titik perlawanan yang pasti. Pola yang kami identifikasi mencakup revisi regulasi yang secara konsisten mengkonsolidasi kekuasaan eksekutif, pelemahan lembaga-lembaga independen melalui intervensi pada komposisi pimpinan disertai pemangkasan kewenangan, serta legitimasi kebijakan antidemokratis melalui bingkai yuridis yang tampak sahih. Akibatnya, perampasan sumber daya rakyat, pembungkaman pers, ekspansi militer ke ranah sipil, semuanya berlangsung dengan kelengkapan dokumen legal yang memadai. D. Tindakan perdagangan orang (TPPO). Data menunjukkan bahwa Indonesia masih berada dalam posisi rentan sebagai negara sumber, transit sekaligus tujuan perdagangan manusia. Evolusi modus operandi menuju platform digital dan skema cyber scam telah mempersulit deteksi, pencegahan, dan pemulihan korban. Ribuan WNI yang dipaksa bekerja sebagai operator penipuan daring di Myanmar, Kamboja, dan Filipina disekap, disiksa, dan diperjualbelikan antar sindikat, mencerminkan kegagalan sistem perlindungan warga negara yang komprehensif. Respon negara dalam hal pemulangan dan reintegrasi korban dinilai tidak memadai dari segi kecepatan maupun kualitas pendampingan. Penegakan hukum melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap aktor struktural jaringan masih jauh dari cukup. Pelaku kelas bawah ditindak, sementara operator jaringan besar relatif tidak tersentuh. Lebih memprihatinkan, korban TPPO kerap menghadapi perlakuan sebagai pelanggar hukum, alih-alih sebagai subjek pelindungan hukum yang memerlukan pemulihan. Anak-anak dari komunitas rentan di Papua, NTT, dan Kalimantan secara signifikan teridentifikasi menjadi target jaringan ini akibat dari kondisi kemiskinan struktural yang belum tertangani.
Tiga, dimensi ekonomi dan kesenjangan, economic. Indikator makroekonomi mengkonfirmasi tekanan yang signifikan. Nilai tukar rupiah yang terdepresiasi hingga kisaran 17.000 sampai 18.000 per dolar AS, volatilitas pasar modal, dan rendahnya kepercayaan pelaku pasar terhadap konsistensi kebijakan ekonomi nasional. Pemerintah menyatakan fondasi ekonomi tetap kuat, namun pasar dan masyarakat merespon berbeda, suatu disonansi yang tidak dapat diabaikan. Di samping itu, rencana penerbitan Panda Bond, yaitu obligasi dengan denominasi yuan di pasar Cina, serta penerbitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 atau Undang-Undang Nomor 4/2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan P2SK yang mengamanatkan diterbitkannya Patriot Bond dan Merah Putih Bond oleh BP Dirgantara sebagai surat utang khusus mengkonfirmasi lemahnya kondisi fiskal dan fondasi ekonomi nasional. Pada lapisan lebih struktural, ketimbangan distribusi ekonomi mencerminkan kegagalan kebijakan redistribusi yang sistemik. Koefisien Gini yang stagnan di level tinggi, konsentrasi kepemilikan aset produktif pada kelompok atas, dan marginalisasi UMKM dalam ekosistem ekonomi yang semakin didominasi konglomerat, semuanya mengkonfirmasi bahwa pertumbuhan ekonomi yang ada tidak bersifat inklusif. Di Kalimantan Utara, PSN infrastruktur energi skala besar mendatangkan tenaga kerja asing dalam jumlah masif, sementara komunitas lokal yang lahannya diambil tidak mendapat manfaat yang proporsional. Sebuah paradoks yang mengungkap orientasi kebijakan investasi yang sebenarnya. Program makan bergizi gratis MBG dan Koperasi Desa Merah Putih KDMP sebagai intervensi sosial utama memerlukan evaluasi berbasis bukti yang independen dan jujur. 4. Dimensi ekologi dan agraria, environmental. Data deforestasi terkini mengkonfirmasi laju pengurangan tutupan hutan di Sumatera, Kalimantan, dan Papua pada tingkat yang melampaui kapasitas regenerasi alami ekosistem. Tumpang tindih antara kawasan konsesi dengan wilayah adat dan kawasan lindung menjadi sumber konflik agraria yang bersifat struktural dan terus berulang. Tuduhan bahwa sistem ladang berpindah masyarakat adat yang telah terbukti berkelanjutan selama ratusan tahun sebagai penyebab kerusakan lingkungan, sementara konsesi perkebunan dan tambang skala besar tidak dipersoalkan secara proporsional, mencerminkan bias regulasi yang perlu secara serius dikoreksi. Pola yang berulang pada sejumlah PSN, Food Estate di Danau Toba, pembangunan bendungan yang menenggelamkan 29 desa di Kalimantan Utara, PLTA Sungai Kayan, dan PSN Geothermal Flores memperlihatkan pola minimalisasi konsultasi bermakna dengan komunitas terdampak. Kehadiran Yonif Teritorial Pembangunan sebagai penjaga PSN menciptakan kondisi di mana penolakan warga berpotensi terjebak dalam konfrontasi dengan aparat bersenjata. Suatu kondisi yang bertentangan dengan prinsip Free, Prior, and Informed Consent, FPIC, yang telah diakui dalam hukum internasional. Pembiaran pencemaran lingkungan oleh industri tambang di Kalimantan Selatan selama bertahun-tahun menunjukkan defisit penegakan hukum lingkungan yang sangat serius. 5. Dimensi sosial dan pendidikan, sosial. Pemetaan isu sosial mengidentifikasi 2 titik kritis yang membutuhkan respon kebijakan negara. Pertama, berlanjutnya kasus-kasus intoleransi beragama yang mencerminkan lemahnya penegakan jaminan kebebasan beribadah yang telah dijamin konstitusi. SKB 2 Menteri dalam konteks pendirian rumah ibadah seyogyanya sejalan dengan amanat pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 sehingga menciptakan kepastian hukum yang dirasakan secara inklusif oleh seluruh komunitas keagamaan. Kedua, sistem pendidikan nasional menghadapi 2 krisis simultan. Kastanisasi melalui pembentukan sekolah Garuda yang menciptakan hierarki kelembagaan formal, serta krisis guru honorer yang memperlihatkan kontradiksi akut antara retorika negara tentang pentingnya pendidikan dengan realitas kesejahteraan pengajarnya. Guru honorer dengan gaji di bawah 200.000 per bulan, jauh di bawah UMP manapun, untuk menopang keberlangsungan proses belajar mengajar di ribuan sekolah adalah paradoks kebijakan yang tidak dapat dipertahankan secara moral maupun konstitusional. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan tanggung jawab negara atas pendidikan
belum diterjemahkan secara konsisten ke dalam kebijakan anggaran dan kepegawaian. 6. Dimensi Papua dan masyarakat adat, social and political. Analisis situasi Papua mengidentifikasi kesenjangan yang signifikan antara narasi pembangunan yang disampaikan oleh pemerintah dengan kondisi aktual di lapangan. Dominannya pendekatan keamanan yang dibuktikan oleh kehadiran militer yang masif, pembatasan akses jurnalis dan pemantau HAM internasional, serta kriminalisasi aktivitas advokasi, mencerminkan adanya preferensi penyelesaian melalui kontrol semata atas dialog yang bermanfaat. Kasus-kasus kekerasan terhadap warga sipil terus menumpuk tanpa proses hukum yang transparan dan adil. Impunitas pelaku mempersulit distrust antara masyarakat Papua dan negara. Evaluasi terhadap pelaksanaan otonomi khusus menunjukkan kesenjangan antara volume alokasi dana dengan perbaikan indikator kesejahteraan orang asli Papua (OAP) yang terukur. Pemekaran wilayah yang berlangsung cepat menimbulkan pertanyaan serius tentang kesiapan kapasitas kelembagaan dan dampaknya terhadap representasi OAP dalam tata kelola daerah. Kriminalisasi masyarakat adat yang mempertahankan tanah ulayat di Papua maupun di wilayah lain di Indonesia berlangsung dalam kekosongan hukum melalui ketidakhadiran undang-undang masyarakat adat yang komprehensif, sebuah kegagalan legislatif yang telah berlangsung terlalu lama. 7. Dimensi nilai dan budaya, value. Pada tataran nilai, terdapat indikasi erosi pada implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab, serta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dalam praktik penyelenggaraan negara dan kehidupan politik. Kearifan lokal masyarakat adat yang telah terbukti selama lintas generasi sebagai sistem pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, lebih sering diposisikan sebagai hambatan pembangunan, alih-alih sebagai aset pengetahuan yang perlu diintegrasikan dalam kebijakan dan regulasi. Erosi nilai ini juga termanifestasi dalam kesenjangan antara komitmen yang dideklarasikan di forum internasional dengan implementasi aktual di dalam negeri. Komitmen Indonesia dalam perjanjian Paris Agreement dan Nationally Determined Contribution (NDC) berhadapan dengan realitas laju deforestasi yang berlanjut dan dominasi energi fosil yang tidak berkurang secara signifikan. Suatu inkonsistensi yang mencerminkan krisis integritas kebijakan yang lebih dalam. Dalam konteks ini, Papua menuntut perhatian yang lebih sungguh-sungguh, bukan sebagai beban geopolitik, melainkan sebagai panggilan persaudaraan sejati. Persaudaraan sejati mengharuskan kita untuk tidak berpaling dari saudara-saudara yang menderita, menghentikan segala bentuk kekerasan yang masih berlangsung di tanah Papua, mendorong dialog perdamaian yang inklusif dan bermartabat, serta mengoreksi kebijakan-kebijakan yang telah berkontribusi pada deforestasi masif dan perusakan ekologi di tanah yang kaya namun terluka itu. Asesmen kritis menilai, berdasarkan analisis multidimensi di atas, FMKI merumuskan 7 temuan asesmen lintas sektoral yang menjadi fondasi rekomendasi kebijakan kami. Temuan 1. Erosi institusional yang sistemik. Pelemahan lembaga-lembaga pengontrol kekuasaan melalui mekanisme formal maupun informal telah secara substansial mengurangi kapasitas sistem untuk melakukan koreksi diri. Ketika institusi pengawas tidak berfungsi, berbagai krisis sektoral tidak akan pernah menemukan penyelesaian yang komprehensif dan struktural. Pemulihan integritas institusional adalah prasyarat, bukan opsi bagi agenda perbaikan lainnya. Temuan 2. Defisit rule of law yang berlapis. Konvergensi antara politisasi hukum, weaponization of law, dan autocratic legalism telah menciptakan kondisi di mana hukum tidak lagi berfungsi sebagai pelindung rakyat, melainkan sebagai instrumen kekuasaan. Defisit rule of law ini memiliki dampak berlapis, merusak kepercayaan publik, menghalangi investasi yang sehat dan berkeadilan, serta membiarkan kejahatan terorganisir seperti TPPO berkembang dalam celah impunitas yang terstruktur. Temuan 3.
ketidakadilan ekologi dan agraria yang terstruktur, distribusi beban kerusakan lingkungan secara konsisten jatuh pada kelompok yang paling tidak berdaya, komunitas adat, petani, dan warga pesisir. Keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam terkonsentrasi pada segelintir pihak, sementara biaya ekologi dieksternalisasikan kepada publik dan generasi mendatang. Ini bukan kegagalan pasar semata. Ini adalah kegagalan regulasi dan keperpihakan kebijakan yang disengaja. Temuan 4. Kegagalan perlindungan warga yang sistemik. Dari TPPO hingga intoleransi beragama, dari penelantaran guru honorer hingga kriminalisasi masyarakat adat, terdapat benang merah yang tidak dapat diabaikan. Kegagalan negara dalam memenuhi fungsi perlindungan dasar terhadap warga negara. Analisis kami menyimpulkan bahwa ini bukan semata kegagalan kapasitas, melainkan kegagalan kehendak politik dan prioritas kebijakan. Temuan 5. Krisis Papua yang memasuki fase kritis. Tanpa pergeseran paradigma yang signifikan dari dominasi pendekatan keamanan menuju dialog politik yang bermartabat dan inklusif, situasi Papua berpotensi memasuki fase eskalasi yang semakin sulit dikelola. Secara bersamaan, komunitas internasional semakin vokal, namun ruang diplomatik Indonesia dalam isu ini semakin menyempit. Dengan demikian, jendela waktu untuk solusi yang bermartabat semakin tertutup. Temuan 6. Paradoks pembangunan yang melemahkan legitimasi. PSN yang seharusnya menjadi katalis kemakmuran bersama, justru dalam banyak kasus menjadi sumber konflik dan kerusakan ekologi. Paradigma pembangunan yang mengutamakan kecepatan eksekusi proyek atas persetujuan komunitas dan keberlanjutan ekologi adalah paradigma yang tidak berkelanjutan secara sosial, ekologis, maupun dalam jangka panjang secara politik. Temuan 7. Konvergensi krisis sebagai resiko sistemik. Hal yang paling mengkhawatirkan bukanlah masing-masing krisis secara tunggal, melainkan konvergensi dan interaksi antar krisis tersebut. Krisis demokrasi memperlemah kapasitas respon terhadap krisis ekonomi. Defisit rule of law memperparah krisis ekologi. Kegagalan perlindungan sosial mengakselerasi kerentanan terhadap TPPO. Konvergensi ini menciptakan resiko sistemik yang memerlukan respon yang setara dalam skala, koordinasi, dan komitmen politiknya. Dalam perspektif iman yang kami hayati, konvergensi krisis ini tidak terlepas dari satu akar bersama. Ketidakpedulian yang telah menjadi kebijakan. Sebuah dosa sosial yang menuntut pertobatan kolektif, bukan sekedar perbaikan teknis administratif. Rekomendasi kebijakan bertindak. Berdasarkan temuan asesmen di atas, FMKI merumuskan rekomendasi kebijakan berikut kepada para pemangku kepentingan yang relevan. A. Kepada pemerintah dan DPR RI. Tentang kenegaraan dan demokrasi. Rekomendasi 1. Pemulihan arsitektur demokrasi. Mendesak pemerintah dan DPR untuk secara aktif memulihkan fungsi checks and balances melalui penguatan oposisi parlementer, restorasi independensi lembaga pengawas, dan pembukaan kembali ruang masyarakat sipil yang telah menyempit. Penguatan demokrasi bukan ancaman bagi stabilitas. Ia adalah prasyaratnya.
Rekomendasi kedua, demarkasi fungsi militer dan sipil. Menuntut penghentian segala bentuk penugasan institusi militer di luar fungsi pertahanan. Keterlibatan militer dalam ekonomi, pengelolaan koperasi, dan manajemen sumber daya sipil harus dihentikan dan dievaluasi secara menyeluruh. Militerisasi kehidupan sipil adalah gejala yang tidak pernah berakhir dengan baik dalam sejarah bangsa manapun. Tentang supremasi hukum. Rekomendasi ketiga, reformasi lembaga penegak hukum. Mendorong reformasi menyeluruh terhadap Polri, kejaksaan, dan peradilan agar kembali pada fungsi sejatinya sebagai penegak kebenaran dan keadilan. Revisi Undang-Undang KPK yang melemahkan independensi harus ditinjau ulang. Sistem penegakan hukum yang melayani kekuasaan adalah sistem yang menghancurkan dirinya sendiri dalam jangka panjang. Rekomendasi keempat, revisi Undang-Undang ITE dan instrumen pembungkam. Mendesak revisi substansial Undang-Undang ITE untuk mengeliminasi pasal-pasal karet yang menjadi alat kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi. Negara demokratis melindungi hak warga untuk mengkritik, bukan memidanakan kritik itu. Rekomendasi kelima, penegakan Undang-Undang TPPO secara struktural. Menuntut penegakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO yang menjangkau seluruh lapisan jaringan, termasuk aktor kelas atas dan oknum aparat yang terlibat. Korban TPPO harus diperlakukan sebagai subjek perlindungan, bukan tersangka. Program pemulangan, pendampingan psikososial, dan reintegrasi korban harus mendapat alokasi anggaran yang memadai dan tata kelola yang transparan. Rekomendasi keenam, penghentian autocratic legalism. Mendesak DPR untuk mengembalikan proses legislasi pada standar deliberasi demokratis yang sesungguhnya. Partisipasi publik yang bermakna, naskah akademik yang independen, dan proses penyusunan perundang-undangan yang terbuka. Undang-undang yang dilahirkan tanpa deliberasi yang sah tidak memiliki legitimasi moral, sekalipun memiliki legalitas formal. Tentang ekonomi dan kesenjangan. Rekomendasi ketujuh, reorientasi kebijakan ekonomi. Menuntut pemerintah merumuskan ulang prioritas kebijakan ekonomi agar secara nyata dan terukur berpihak pada UMKM, kelompok rentan, rakyat kecil, dan masyarakat di daerah tertinggal. Koefisien Gini yang stagnan adalah laporan kartu kebijakan redistribusi yang gagal. Rekomendasi ke-8, evaluasi independen PSN. Mendesak pembentukan tim evaluasi independen untuk menilai dampak sosial, ekologi, dan ekonomi seluruh PSN yang sedang berjalan. PSN yang terbukti lebih banyak merusak daripada manfaatnya bagi rakyat
harus dihentikan atau direstrukturisasi total. Tentang lingkungan hidup dan agraria. Rekomendasi 9. Moratorium konsesi di wilayah sensitif. Menuntut moratorium izin konsesi baru di kawasan hutan primer, lahan gambut, dan wilayah adat. Penindakan tegas terhadap korporasi perambah hutan dan pembakar lahan harus bersifat konsisten dan tidak bergantung pada afiliasi politik pelakunya. Rekomendasi 10. Pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat. Mendesak DPR untuk segera mengesahkan Undang-Undang Masyarakat Adat sebagai kewajiban konstitusional negara. Absennya regulasi ini adalah bukan kelalaian administratif, ia adalah pembiaran yang terstruktur terhadap komunitas yang paling rentan. Rekomendasi ke-11, implementasi FPIC secara konsisten. Mendesak penerapan prinsip free, prior, and informed consent dalam setiap proyek pembangunan yang menyentuh tanah dan kehidupan masyarakat. Konsultasi yang bermakna adalah hak, bukan kemurahan hati pemerintah. Tentang sosial dan pendidikan. Rekomendasi ke-12. Jaminan kebebasan beribadah. Mendesak pencabutan atau revisi SKB 2 Menteri yang bertentangan dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Negara harus memberikan jaminan kebebasan beribadah bagi seluruh umat beragama, sebagaimana mandat konstitusi yang tidak dapat dinegosiasikan maupun dikurangi. Rekomendasi ke-13. Reformasi sistem pendidikan. Menuntut penghapusan kastanisasi dalam sistem pendidikan, penyelesaian bermartabat atas status dan kesejahteraan guru honorer, serta peninjauan ulang Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Guru dan Dosen yang mencerminkan tanggung jawab penuh negara atas pendidikan seluruh anak bangsa. Tentang Papua. Rekomendasi ke-14. Pergeseran paradigma menuju dialog. Mendesak pemerintah untuk secara sungguh-sungguh membuka ruang dialog damai yang bermartabat, inklusif, dan berkelanjutan dengan seluruh elemen masyarakat Papua, termasuk orang asli Papua. Dialog yang bermartabat, bukan operasi keamanan, adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian yang sejati. Rekomendasi ke-15. Akuntabilitas HAM dan akses pemantau. Menuntut pembentukan mekanisme investigasi independen atas kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua dan pembentukan akses penuh bagi jurnalis serta pemantau HAM internasional. Transparansi bukan kelemahan negara, ia adalah bukti kepercayaan diri dan akuntabilitas. B. Komitmen internal FMKI kepada bangsa. FMKI menyadari bahwa rekomendasi tanpa komitmen internal adalah kemunafikan. Oleh karena itu, kami mengikatkan diri pada komitmen-komitmen berikut. Rekomendasi ke-16. Advokasi berbasis bukti. FMKI berkomitmen memperkuat kapasitas advokasi pro bono di setiap keuskupan, berbasis data, terukur, dan berkelanjutan. Advokasi yang kuat memerlukan analisis yang kuat
Kami akan terus menginvestasikan keduanya. Rekomendasi ke-17, pendampingan strategis. FMKI berkomitmen memberikan pendampingan bagi masyarakat Katolik yang terpanggil untuk memasuki ruang-ruang pengambilan keputusan, eksekutif dan legislatif dari daerah hingga pusat, dengan integritas yang tidak dapat dikompromikan dan keberpihakan yang jelas kepada rakyat. Rekomendasi ke-18, respon cepat dan terukur. FMKI berkomitmen untuk tidak menunggu krisis memuncak. Setiap isu dan kasus yang memerlukan perhatian akan direspons dengan pernyataan sikap, pendampingan, dan tindakan advokasi yang tepat dan proporsional. Rekomendasi 19, peran jembatan. FMKI tidak mengambil posisi diametral yang menutup ruang dialog. Kami hadir bagi semua pihak sebagai fasilitator, namun dengan keberpihakan yang jelas kepada mereka yang paling lemah dan paling tidak beruntung. The least advantage, sesuai mandat Injili yang kami emban. Rekomendasi ke-20, kesatuan gerak. FMKI berkomitmen membangun kesatuan arah gerak dari pusat hingga daerah yang kohesif. Keputusan bersama dieksekusi bersama, narasi dijaga konsistensinya, dan solidaritas dirawat melampaui kepentingan individual maupun kedaerahan. C. Kepada seluruh warga bangsa dan komunitas sipil. Di luar rekomendasi kebijakan kepada negara, FMKI mengajak seluruh elemen bangsa untuk menginternalisasi tanggung jawab kolektif berikut. Rekomendasi ke-21, merawat demokrasi sebagai tanggung jawab bersama. Demokrasi tidak terjaga dengan sendirinya. Ia memerlukan warga yang kritis, rasional, dan terlibat. Tidak mudah terbuai oleh narasi kekuasaan dan tidak mudah menyerah di hadapan tekanan. Keheningan di hadapan ketidakadilan bukanlah netralitas. Ia adalah keberpihakan kepada yang zalim. Rekomendasi ke-22, solidaritas lintas kelompok. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, organisasi keagamaan, akademisi, dan komunitas masyarakat adat untuk membangun solidaritas yang melampaui batas identitas. Karena ancaman terhadap satu pihak adalah ancaman bagi seluruh ekosistem kehidupan bersama. Rekomendasi ke-23, iman yang berbuah tindakan. Kepada seluruh umat Katolik Indonesia, kami mengajak penghayatan iman yang tidak berhenti di dinding gereja, melainkan mewujud dalam pilihan politik, ekonomi, dan sosial sehari-hari. Karena di sanalah iman menjadi kesaksian yang sesungguhnya. Menutup. Maklumat ini disampaikan bukan dari posisi putus asa, bukan pula dari kemarahan yang kehilangan kendali. Ia lahir dari keyakinan iman yang teguh dan analisis yang jernih. Di balik setiap salib selalu ada kemungkinan kebangkitan, tetapi kebangkitan tidak datang kepada mereka yang memilih untuk tidak bergerak. Indonesia adalah bangsa yang besar dengan sumber daya manusia dan alam yang luar biasa. Krisis yang sedang kita hadapi adalah krisis pilihan kebijakan dan kehendak politik, bukan krisis kapasitas bangsa. Artinya, ia dapat diubah jika ada
kemauan kolektif untuk melakukannya. Bergegas bukan karena takut, bergegas karena ada rahmat yang menanti. Bergegas karena ada bangsa yang harus diselamatkan bersama. FMKI menawarkan diri bukan sebagai penghakim atas bangsa ini, melainkan sebagai mitra kritis yang setia, yang mengasihi Indonesia justru dengan cara mengatakan yang sebenarnya. Berpihak kepada mereka yang lemah dan yang paling tidak beruntung, serta tidak berhenti mendorong yang terbaik dari bangsa ini untuk muncul ke permukaan. Lebih dari itu, maklumat ini adalah sebuah correctio fraterna, koreksi persaudaraan. Dalam tradisi moral yang kami warisi, correctio fraterna bukanlah kecaman, bukan pula tuduhan. Ia adalah teguran yang lahir dari kasih, disampaikan bukan untuk meruntuhkan, melainkan untuk memulihkan. Bukan untuk mempermalukan, melainkan untuk mengingatkan. Ia adalah bentuk tanggung jawab moral yang tertinggi, bahwa seseorang yang benar-benar mengasihi tidak akan diam ketika melihat yang dikasihnya berjalan menuju jurang. Maka, maklumat ini kami sampaikan kepada negara, para penyelenggara kekuasaan, dan seluruh bangsa, bukan sebagai musuh dari luar, melainkan sebagai saudara yang peduli dari dalam, dengan harapan bahwa kebenaran yang disampaikan dalam kasih akan menemukan hati yang terbuka untuk dipulihkan. Pro Ecclesia et Patria et Bonum Commune, Jakarta, 30 Juni 2026, Dewan Pengurus Nasional Forum Masyarakat Katolik Indonesia, DPN FMKI, Aloysius Dewanto Handoko, Ketua Umum, dan Yohanes Hari Nurcahyo, Sekretaris